Indonesia Jaya. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada, teman-teman. Olimpiade Catur Dunia yang diadakan di Chennai, India 2022 sudah memasuki babak keempat. Di mana di babak keempat ini, tim Indonesia Putra menumbangkan tim Luxembourg dengan skor 3,5-setengah. Yap, satu remis dihasilkan oleh Grandmaster Novendra Priasmoro. Teman-teman, akhirnya Timnas Putra Indonesia kembali ke jalur kemenangan ya. Dan kita akan bahas salah satu partai terbaik dari Master International Muhammad Ervan berhadapan dengan pecatur wanita Women International Master Fionsetta Stale Anthony. Guys, buat kalian yang bingung kenapa kok di kelompok ini ada pecatur wanita yang membela Luxembourg, yap, karena ini kategori terbuka ya. Itulah kenapa disebut dengan kategori terbuka. Jadi kalau misalkan negara itu memiliki pecatur wanita yang kuat dan ingin dimainkan kelompok terbuka, itu sah-sah aja guys. Seperti Judith Polgar di Hongaria. Langsung saja kita bahas partainya, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Guys, Mas Ervan kembali menang dengan partai yang sangat-sangat seru untuk kita simak dan kita pelajari karena ada langkah kombinasi di sini. Langsung saja kita mulai. Mas Ervan memulai dengan langkah E4 dan dijawab E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, putih gajah B5. Ervan memilih pembukaan Ruy Lopez opening, kemudian hitam A6, putih gajah A4, hitam kuda F6, putih rokade pendek, hitam B5, putih gajah B3, hitam gajah C5, dan putih C3. Ya, Ervan merencanakan langkah D2, D4. Ini yang jadi pertanyaan ya. Gimana kalau misalkan hitam memakan pion di petak E4, Bang? Yap. Besti, jika hitam melakukan langkah kuda makan pion E4, maka Mas Ervan akan menjalankan menteri ke petak E2. Jika langkah D5 dimainkan, maka putih akan memainkan langkah D3. Kuda mundur, dan pion E5 di sini bisa didapatkan, tapi lebih bagus kalau kalian menjalankan langkah D4. Yap, gajah mundur ke petak A7. Mas Ervan bisa pion D makan E5, kuda kembali lagi ke petak E4, dan putih bisa bermain dengan gajah E3. Ini akan membuat putih unggul ya, teman-teman, karena pion di petak D5 ini lemah. Oke, ini yang perlu kalian ketahui. Kita back to the game. Karena kemudian hitam memilih D6, kemudian putih D4, gajah mundur ke petak B6, dan putih A4. Benteng geser ke petak B8, putih A5. Nah, ini juga langkah menarik, teman-teman, dalam pembukaan Ruy Lopez. Buat kalian yang nggak tahu apa hukuman dari langkah A5 ini, jika hitam terpancing dengan gajah makan pion A5, maka putih akan mendorong D5, di mana kuda yang menjaga gajah terancam dan benteng akan bisa memakan gajah di petak A5. Nah, sementara jika kuda makan pion A5, maka putih akan melakukan langkah immortal, benteng makan kuda A5, gajah makan benteng, dan pion makan E5. Jika pion D makan E5, maka putih akan menteri makan menteri, raja makan menteri, dan kuda makan pion E5, mengancam pion F7, dan mengancam garpuan kuda C6 skak, ancam benteng, dan mengancam gajah di petak A5. Ini akan membuat kemenangan juga untuk putih. Nah, ini teori yang perlu kalian ketahui. Stale Anthony Fionsetta menjalankan gajah ke petak A7, kemudian putih H3 mencegah gajah ke petak G4, hitam rokade pendek, putih gajah E3. Ya, Mas Ervan ini sangat mengetahui ya bagaimana cara bermain dengan Ruy Lopez. Ya, karena gajah di petak A7 ini sangat berbahaya teman-teman bagi pemain hitam. Jadi harus kita respon nih ancaman dari gajah A7. Nah, kalau misalkan kuda makan pion E4, maka di sini akan terjadi ancaman dua perwira sekaligus dengan gajah D5, guys. Oke, jadi jadi hitam akan menyerah nih. Oke, kita back to the game. Kuda BD2 dimainkan. Kemudian setelah gajah E3 ya, setelah gajah E3 hitam memilih benteng kembali ke petak A8. Kemudian kuda B ke petak D2, hitam H6. Kemudian Mas Ervan benteng E1, hitam benteng L8, putih gajah C2. Menjaga pion E4, hitam pion E makan D4, pion C makan D4. Dan di sini langkah kurang bagus ya dimainkan oleh Stale Anthony. Harusnya dalam posisi ini di langkah ke-16 yang terbaik adalah kuda ke petak B4 atau gajah ke petak B7 untuk menekan pion E4. Nah, tapi dia pilih langkah pasif dengan gajah D7.
Sehingga Mas Ervan di sini bisa melanjutkan idenya gajah ke petak B1 dengan memiliki tujuan, ancaman ke petak H7 dengan menyiapkan menteri ke petak C2. Fiancetta melanjutkan dengan kuda ke petak E7, putih kuda F1, hitam kuda G6, dan putih kuda ke petak G3. Manuver yang sangat baik dilakukan Mas Ervan dan itu yang diperlukan dalam pembukaan Ruy Lopez untuk memindahkan kuda menyerang ke sayap raja. Hitam C5, putih menteri D2, pion C makan D4, gajah makan D4, kemudian gajah ke petak C6. Ini langkah blunder dan langkah kurang bagus dilakukan oleh Fiancetta. Kemudian Mas Ervan menjalankan menteri ke petak C3, ancam gajah di petak C6 dan membantu ancaman diagonal ke petak G7. Hitam gajah makan D4, kuda makan D4, gajah kembali lagi Fiancetta kedua kali melakukan langkah yang buruk dengan gajah B7 dan bisa dikatakan ini langkah yang blunder. Guys, kemudian Mas Ervan melanjutkan dengan ide kuda D ke petak F5, hitam menjalankan D5. Ini waktunya kalian untuk menjawab. Bisakah kalian menemukan langkah kunci kemenangan di partai ini yang dapat dimainkan oleh Master Internasional Muhammad Ervan? Coba pikirkan baik-baik, saya berikan waktu buat kalian. Dan kalian bisa pause video ini untuk menemukan langkah terbaik untuk meningkatkan skill kalian. Congratulations kalau kalian menemukan langkah immortal, kombinasi kuda makan pion G7, boom. Yap. Langkah kombinasi dikenal karena mengorbankan perwira untuk mendapatkan perwira yang lebih tinggi lagi. Ya, karena di sini apabila raja langsung makan kuda di petak G7, maka Mas Ervan akan menjalankan kuda ke petak H5 skak. Kuda tidak bisa makan karena ada pinning menteri C3 ke petak G7. Dan apabila raja mundur ke petak G8 akan terjadi garpuan kuda makan F6 skak dan mendapatkan benteng. Nah guys, dalam partainya, gimana bang kalau misalkan dorong D4? Nah, gimana nih, Besti, kalau misalkan kita mendorong D4? Yap, Mas Ervan sudah menyiapkan langkah menteri ke petak D2, boom. Fiona makan kuda di petak G7, putih kuda F5 skak, raja mundur G8, menteri makan H6, ancam checkmate. Satu-satunya perwira yang bisa menjaga adalah dengan melakukan pengorbanan kuda ke petak H5. Mas Ervan menteri makan H5, hitam menteri F6, putih benteng A3. Kembali, Mas Ervan lakukan manuver. Yap, mari kita hitung pionnya teman-teman. Putih memiliki 6 pion, sementara hitam 4 pion. Jadi putih sudah unggul dengan 2 pion. Gara-gara langkah kombinasi tadi ya. Kemudian benteng A3, hitam benteng A5, E5. Kemudian putih benteng G3, hitam benteng AE8. Mas Ervan menutup kemenangan di langkah ke-32 dengan gajah A2. Fiona menyerah. Dan ini kali kedua, 2 hari berturut-turut Mas Ervan menampilkan partai yang sangat-sangat indah guys. Gajah ke petak A2 memiliki tujuan. Jika hitam di sini benteng makan kuda, dan kita nggak boleh makan ya, karena benteng di petak E1 akan hilang, maka langkah yang akan dimainkan oleh putih adalah benteng makan kuda G6. Menteri makan G6, menteri makan G6 tidak bisa makan karena ada pinning gajah A2. Nah, jika raja ke petak F8, maka putih akan melanjutkan dengan menteri H6 skak, menteri akan jatuh. Nah, jadi apa jawabannya? Yap, jawaban terbaiknya sebenarnya bisa dilakukan oleh hitam dengan gajah D5. Jika gajah D5 dan kemudian benteng makan D5, maka akan ada kuda H6. Yap, ujung-ujungnya juga kalah sih guys. Nah, inilah permainan ciamik dari Mas Ervan yang membantu Indonesia bisa mengalahkan Luxembourg dengan skor 3,5-5. Besok pastinya di babak berikutnya, babak kelima, kalian bisa melihat dan menyaksikan timnas Indonesia berhadapan dengan tim unggulan kembali. Guys, terus ikutin Olimpiade Catur Dunia. Kalian bisa saksikan live streamingnya di YouTube Chesscom Indonesia. RL Chess menjadi tim komentator di sana guys, bersama dengan Women International Master Chelsea Monica. Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, dan subscribe buat aku bisa nembus 24.000 subscriber dan aku terus semangat bikin konten teman-teman. Terima kasih, dukung terus Pecatur Indonesia, dukung terus RL Chess Catur Yes Indonesia. Jaya bosku. Indonesia nih bos, single dong.